Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi allafa bainana wa allafa baina qulubina fa aslahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana baniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musalla al-jihad. Semoga apa yang kita amalkan dari setiap keikhlasan nafas kita, dari ibadah sehari-hari kita, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan taufik hidayah kepada kita dan keluarga kita, dan berharap atas setiap amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tanpa terasa dari detik, dari menit, dari jam ke jamnya, dari hari ke hari, pekan ke pekan, dan bulan ke bulan, tanpa terasa sudah berada di penghujung tahun 2023, di akhir bulan tahun kali ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua selaku hamba-Nya yang beriman kepadanya untuk senantiasa bermuhasabah, untuk senantiasa kita berintrospeksi diri, menghisab daripada amalan-amalan yang pernah kita lakukan, yang sudah kita lakukan selama hidup kita, selama kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah atau hisab, menghisab diri dari amalan, dari perbuatan kita, baik itu perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang baik tidak sengaja ataupun sengaja kita lakukan, yang tentunya itu merupakan ada muatan atau yang berdampak atau yang mempunyai nilai dosa kesalahan kepada Allah. Maka dalam kesempatan akhir tahun ini, mari kita memperbaikinya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dengan taubatan nasuha. Dan tentunya sebagaimana pembahasan kita sebelumnya tentang istighfar itu juga, bahwa ternyata ada istighfar yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi istighfar itu merupakan suatu senjata pamungkas untuk menghapuskan segala dosa kesalahan kita, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Istighfar apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, taubat yang seperti apa? Maka tatkala seseorang dia itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah, tapi ada niatan untuk kembali mengerjakan hal yang sama, dosa yang sama, masuk ke dalam jurang dosa atau aib yang sama. Jadi semenjak ada istighfar, sudah berniat nanti akan melakukannya lagi dan meminta ampun lagi atau bertaubat lagi dan seterusnya. Dan ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus disampaikan atau dipesankan kepada seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dinasihati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Mu'adz, wallahi uhibbu." Ya, di dalam redaksinya, "Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka." Inni uhibbuka. Sampai dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Sesungguhnya aku mencintaimu demi Allah, aku mencintaimu." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seketika itu melanjutkan ya perkataan beliau, "Aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz. Janganlah sekali-kali meninggalkan doa di setiap penghujung salatmu, ya, dengan doa atau meninggalkan atau lengah untuk tidak berdoa dengan kalimat doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Nah, ini dari Rasulullah SAW. Ya, karena sebabnya ini hadis ini nanti diterangkan bahwa ternyata dengan kita membaca doa ini kita meminta kepada Allah supaya diberikan dan bisa melakukan ibadah terbaik, bisa beribadah dengan maksimal, dan tentunya ibadah maksimal itu dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah itu tidak bisa kita melakukan amal sebaik apapun, pasti akan tergoda, pasti dia akan luntur dengan syaitan, pasti dia akan luntur, baik itu syaitan minal jinna wa batinan nas, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin ataupun syaitan dari manusia. Ya. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, kita memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan maksimal dalam melaksanakannya. Maka pembahasan kita kemarin tentang salat jamaah dan sebelumnya tentang bagaimana tata cara salat wudu dan seterusnya. Dan ini berkaitan. Selesai kita membaca, maka tatkala kita salah satu rukun daripada sihhatus salat itu termasuk salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai itu apa doanya? Selesai itu apa doanya? Yang disenangkan? Selesai dari kita bersalawat. Ada doa yang diajarkan? Apa? Ada 4. Kita berlindung kepada Allah. Yang pertama apa? Berlindung kepada apa? Berlindung kepada apa? Ya. Yang pertama kalimatnya apa? Allahumma a'udzubika min adzabil jahannam. Ya, yang pertama itu dari siksa api neraka, kita berlindung. Lalu yang kedua, wa a'udzubika min adzabil qabr, dari siksa ya. Berarti siksa kubur itu ada sebelum adanya nanti hisab di yaumul akhir. Lalu yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dunia ini, dan begitu juga dari fitnah kematian. Tatkala sakaratul maut itu ada fitnahnya, pertentangan antara amal kita. Tatkala amal kita kuat, maka malaikat yang akan membimbing kita. Tapi tatkala amal kita itu tidak ada atau banyak tergerus dalam amal-amal yang lain, maka syaitan yang akan mendampingi kita. Maka begitu banyak kita menemukan saudara-saudara kita itu sakaratul maut dibimbing dengan syahadat, itu tidak bisa, karena kuat dari amalannya dia membantu. Dan bahkan banyak di antara saudara-saudara kita temukan sakaratul maut sampai meninggalnya, sebagaimana dia melakukan dosa dan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang berjudi, hobinya judi, melakukan penyamun, meninggal dalam keadaan berjudi, meninggal dalam keadaan mabuk, ma'udzubillah. Dan begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain yang senantiasa dilakukan sama-sama hidupnya, karena itu pertentangannya. Lalu yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya, fitnah yang ditimbulkan oleh Masiihid Dajjal, yang mana ini serta-merta bukan hanya saja secara fisik Dajjal itu yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan ciri-cirinya sesuai dengan hadis, nanti munculnya di mana dan seterusnya. Akan tetapi dari amalan-amalan kesehari-harian kita yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan bahkan kita mengingkari daripada perintah Allah, itu bagian daripada fitnah dari Dajjal itu sendiri. Maka selesai itu Rasulullah SAW ini yang dimaksudkan tatkala dia mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, wallahi inni uhibbuk. Jangan aku nasihatin, jangan sekali-kali kamu meninggalkan atau lengah tidak membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai kita berdoa tadi yang 4 yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutupnya sebelum kita salat. Ya, maknanya apa? Allahumma a'inni ya Allah
Ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tolonglah aku, tolong a'inni ala dzikri, untuk senantiasa mengingatmu dimanapun, kapanpun. Ala al-layl atrafan nahar, dalam kondisi malam hari ataupun siang hari, dalam kondisi orang banyak ataupun tidak ada satupun orang yang melihat saya melakukan amalan. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah supaya senantiasa mengingat Allah. Ala dzikri, ala dzikrika, mengingat Allah. Dengan cara apa? Banyak. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya tilawah saja. Tapi tatkala kita melakukan sesuatu perbuatan yang secara umum baik, secara orang melihatnya itu tidak baik, baik secara pribadi dan keluarga orang atau keluarga kita tidak memandangnya itu perbuatan yang tidak pantas, maka kita terhindar dari itu. Maka ini adalah dampak dari doa yang kita lanjutkan kepada Allah supaya senantiasa mengingat Allah. Oh, ini perbuatan yang tidak baik. Oh, ini tidak pantas. Oh, ini mengandung subhat. Ini mengandung yang diharamkan Allah. Maka saya tidak jadi melakukan perbuatan. Maka kita terhindar dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri. Dan ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Baik umur yang sampai sekarang ini bisa beribadah dengan leluasa, harta yang diberikan, kelonggaran waktu untuk bisa ngaji, diberikan keturunan anak, diberikan istri yang taat, diberikan keluarga yang baik, bisa bertemu dengan jamaah salat jihad, bertetangga, bisa rukun dan seterusnya. Syukur kita kepada Allah. Ya, perlu Bapak ingat, tidak semua, mohon maaf, ya. Saya isi kajian beberapa tempat. Ya mungkin di tempat ini di Musalah Jihad dan di RT kita ini termasuk yang sangat bagus di dalam bermuamalah. Ya di sana saling tengok dengan tetangga dan seterusnya. Tapi di tempat lain itu belum tentu bapak-bapak menemukan. Mungkin ada sebagian bapak-bapak yang sudah pindah perumahan berapa kali ini bisa membandingkannya. Dulu ternyata di perumahan dulu ini cuek, gak ada ketemu ini santai, ini ngaji begitu saja. Kadang Jumat jamaahnya gak terjaga. Saudara tetangga kiri kanan sakit, cuek begitu saja. Udah sakit bagian dia susah dia. Yes. Maka bersyukur kita dengan lingkungan yang saat sekarang ini, di RT, di RW atau jamaah sholat jihad lingkungannya. Itu patut kita syukuri. Dan mungkin Bapak lihat di Grand Wisata enak nih, di zaman belum tentu Pak. Saya ngisi di Grand Wisata itu mereka justru ngeluhnya apa? Ustaz, kita nggak bisa sholat tepat waktu di sini jamaah. Di Izzatul Islam dari Lemonet, ngisi di Lemonet itu yang paling belakang, atau mungkin agak depan sekarang di belakangnya mall yang dibangun. Itu selalu terlambat sholat berjamaah. Pernah masjid satu-satunya di sana. Kita membangun musola di sini di kelas itu nggak boleh. Karena tidak ada aturannya dari developer yang mempunyai kewenangan. Maka saya udah setiap kita sholat berjadwal itu malam Ramadan itu sholatnya di jalan begini ya. Kita alhamdulillah syukur di sini. Hujan mereka tetap semangat, jamaah tetap banyak. Karena kalau Izzatul Islam itu nggak cukup, juga ada jauh juga mereka. Maka kemarin mereka ini saya dorong, gimana kalau bisa kita lahan ini dibebaskan, bapak-bapak urunan, kalau secara finansial nggak usah ditanya, mau berapa miliar mungkin bisa mereka urunan, berapa yang bisa selesai. Tapi nggak ada aturan, nggak boleh mereka bangun. Jangan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita di sini sudah ada musola tegak berdiri. Ya, dari dulu tinggal kita makmurkan bagaimana mengkondisikan, menghidupkannya. Ya. Jadi kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan. Harta yang dititipkan ini ada hak daripada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yatim piatu, itu juga orang jompo, orang tidak mampu dan seterusnya. Maka itu harus kita tunaikan. Jadi bukan semata-mata mohon maaf walaupun kita yang mencarinya dari subuh berangkat, pada subuh sampai dengan malam hari. Terus kita mengatakan ini harta ada saya yang mencari dengan keringat, peluh dan seterusnya, hak saya menikmanakan dan seterusnya. Dan ingat, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti apa didapatkannya, dibelanjakannya, di jalan apa dipergunakannya, dan tetap konteksnya ada hak daripada
orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan hak daripada bagaimana memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, intinya di sini wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku bagaimana caranya supaya aku husni ibadatik, mempersembahkan ibadah kepada Engkau dengan ibadah yang terbaik, ibadah yang mempunyai kualitas yang tidak biasanya, yang bukan hanya sekedar mohon maaf sujud rukuknya selesai, masih terkadang kita terlupa dari pembahasan kita kemarin ya tentang sujud syahwinya, diganti dan seterusnya dan ketentuan-ketentuannya. Sebabnya apa? Karena lalai. Kita tidak melepas dunia ini, tidak melepas pernak-pernik daripada kehidupan ini, sehingga kita masih terbawa tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi syaitan berperan di sana menyebabkan kita lupa dari rakaat, lupa dari tasyahud awal, lupa dari ini dan seterusnya yang menyebabkan kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini mengintrospeksi kembali diri pribadi ya, dan begitu juga kita muhasabah di akhir tahun kali ini ya, tentunya ini menjadi sebuah ya hal yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Dan kapan lagi kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu ya, di banyak cerita dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita di kampung dulu tahun 2000 akan terjadi ini huru hara dan segala macam. Ternyata Allah memberikan kita kesempatan sampai lebih dari tahun 2023. Ya, terjadi lagi ada informasi nanti tahun 2025, tahun 2030 mungkin akan terjadi huru hara bla bla segala macam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepanjangan umur kepada kita. Ya. Dan sekarang sudah lebih dari yang diprediksi dulu tahun 2000. Takut kita tahun 2000 kalau di kampung dengar akan terjadi ini nggak bisa ini dan segala macam. Nyata 23 tahun sudah lewat dan akan masuk 24. Ya, jadi ini menjadi sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sehingga muhasabah atau hisab diri, ada qaulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat masyhur. Ya, dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, ya, amalan kalian sebelum kalian nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbang amal kalian sebelum kalian nanti ditimbang amalnya di hadapan Allah. Semasa hidup kita timbang. Gak bisa kita contoh hanya mengandalkan sholat, saum Ramadan, Senin, Kamis, Daud, infak, sedekah dan seterusnya. Tapi tatkala kita tidak meminta kepada Allah husni ibadatik wa syukrik, bersyukur kepada Allah, meminta terus-terusnya supaya amal kita diterima, nonsen. Ya, tidak bisa kita andalkan dengan ibadah begitu saja. Karena yang menerima, yang mengetahui ibadah kita itu kita sendiri, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini qaulnya Umar bin Khattab ya, yang mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, maka hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada perkataan dari seorang ulama, Muhammad bin Wasi rahimahullah, dan ini dia seorang yang faqih, seorang yang alim. Beliau mengatakan, "Law kana lidzunubi rihun ma qaddara ahadun an yajlisa ilayya." Seandainya, kata beliau, dosa itu memiliki rih, bau. Seandainya dosa itu memiliki bau, maka niscaya ma qaddara ahadun, tidak ada satupun orang yang mau akan yajlisa ilayya, yang duduk bersamaku, karena dosa yang bau keluarnya dari badanku. Ini seorang ulama yang fahih mengatakan. Lalu kita bagaimana? Jadi seandainya dosa itu memiliki bau, maka akan keluar baunya dari badan kita, dan satupun orang tidak akan mau mendekati kita. Alhamdulillah Allah menutup baunya dosa itu. Seandainya dia berbau, walhamdulillah, bagaimana dengan kita, kondisi kita, dan orang-orang tidak akan mau berdekatan dengan kita. Karena begitu banyak kesalahan yang kita dan dosa yang kita lakukan. Maka ini intinya, jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, fungsinya kita sejenak dulu bersama untuk mengkaji daripada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, supaya kita bisa mengkondisikan dengan baik. Maka kemarin yang lagi viral ya seorang sejarawan dan begitu juga seorang ulama Gus yang mengatakan ya, aku menyesal, kata beliau di dalam tulisannya, atau tersindir dengan Al-Quran ya. Karena tatkala aku membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir, maka aku tersindir dengan Quran, ternyata aku termasuk seperti orang-orang kafir. Tatkala Al-Quran itu berbicara mengenai orang-orang munafik, ternyata aku tersindir ya, ternyata aku tersindir mempunyai sifat seperti orang munafik. Tapi tatkala Al-Quran itu berbicara tentang orang-orang yang beriman, aku mengintrospeksi diriku, ternyata aku tidak termasuk bagian daripada yang dibicarakan Al-Quran sebagai orang yang beriman. Tetapi dalam konteks terakhir beliau menyampaikan, beruntunglah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami Al-Quran. Itu sindiran bagi kita ya. Jadi beliau saja yang memahami Al-Quran atau orang yang memahami isi kandungan Quran, maknanya, tafsirannya, bacaannya dan seterusnya, tersindir, tidak bagian daripada orang beriman. Ternyata sifat-sifat yang kita masih miliki itu seperti orang kafir, orang munafik, orang yang senantiasa mengingkari daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menyindir dengan orang yang santai ya, orang-orang yang enggak paham dengan Quran, yang enggak bisa baca Quran atau dia belum bisa sampai hari ini baca Quran, tapi tidak mau meluangkan waktunya untuk belajar membaca Quran dengan baik dan benar dan mengkaji sedikit dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mulai dari akhir tahun ini menghisab, mengintrospeksi diri, bermuhasabah untuk menghadapi tahun depan, untuk memperbaiki ibadah kita, amalan kita supaya bisa lebih maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita bermuamalah khususnya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan bermuamalah sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang salatul jamaah. Yang kemarin kita sudah membahas ya, seorang imam bisa menjadi makmum, seorang makmum bisa menjadi imam. Ya, jadi sebagaimana Rasulullah SAW pernah ya, terlambat di dalam mengimami para sahabat tatkala itu, dan Abu Bakar tatkala itu langsung dibaiat menjadi imam. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat atau menyadari Rasulullah SAW itu datang di belakangnya, beliau langsung ingin mundur. Ya, seketika ditahan oleh Rasulullah SAW, tapi tetap beliau mundur dan Rasul sebagai makmum maju menjadi imam. Nah, sehingga di sini hadis ini menerangkan bahwa ya, tatkala berjalan dari saf ke saf yang berdekatan adalah dibolehkan dengan langkah. Ya, tapi dengan satu syarat, tidak boleh langsung 3 langkah berturut-turut. Ya, jalannya satu langkah diam. Tatkala misalnya ada jamaah, ya, tatkala saf pertama, saf kedua, ternyata ada yang batal, kita berada di saf ke-3, ya boleh kita melangkah 1 kali diam, 1 kali diam, walaupun 3 kali langkah. Tidak boleh itu berturut, ya, karena takutnya nanti bisa membatalkan salat karena bagian daripada gerakan yang tidak ada manfaat. Lalu berikutnya kemarin juga kita sudah jelaskan, ketika salat boleh mengucapkan hamdalah saat menggantikan imam yang tatkala kita saat sesuatu yang menggembirakan, ya, kabar gembira tatkala kita dalam kondisi salat. Boleh juga membaca tasbih untuk menegur imam, ya. Kalau tasbih subhanallah untuk imam, ya, laki-laki, dan bertepuk tangan untuk perempuan, sebagaimana dalil yang sebelumnya para sahabat itu menepuk, ya, tepuk tangan tatkala Rasulullah SAW itu datang mengisyaratkan kepada Abu Bakar supaya mundur, bahwa Rasulullah SAW itu ternyata ada dan datang tidak berhalangan. Maka Rasulullah SAW menegur selesai salat, ya, para sahabat itu, kenapa engkau bertepuk tangan tatkala terjadi tadi menjadi imam? Karena sesungguhnya yang menegur imam, tepuk tangan itu bagian untuk perempuan, ya. Cukuplah bertasbih kalau kalian menemukan kesalahan atau terlupa di dalam salat tatkala berimam. Lalu bolehnya membaca tatkala kita bagian daripada ini salat itu menggantikan imam yang berhalangan. Begitu juga boleh berganti menjadi makmum meskipun awalnya dia menjadi imam
atau sebaliknya. Maka di sini yang kita sekarang ini lanjutkan, bagaimana hal-hal yang boleh dijadikan alasan untuk tidak salat berjamaah. Ya, yang pertama kemarin sudah kita juga sampaikan hadisnya Ibnu Umar riwayatkan dari Rasulullah SAW yang pernah menyuruh Muadzin agar mengumandangkan azan dan menyeru para sahabat tatkala itu untuk salat masing-masing di tendanya tatkala terjadi sebuah peperangan, karena kondisi malam tersebut sangat-sangat dingin, ya, sangat dingin. Begitu juga terjadi hujan badai atau hujan petir dan seterusnya, tidak memungkinkan untuk mendatangi masjid untuk berjamaah, maka salatnya masing-masing di tendanya. Begitu juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa terjadinya turun hujan yang lebat, ya, hingga perkataan Muadzin setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah mengucapkan hayya 'alas shalah, tetapi serukan salat fi buyutikum, salatlah di rumah masing-masing. Sama tatkala kemarin Covid, ya, tatkala Covid, as-salatu fi buyutikum, ya, tatkala pemerintah sedang mengumumkan tatkala tidak boleh ada social distancing, tatkala berdekatan dengan sama sesama orang, tidak, supaya tidak terjadi penularan dan seterusnya, yang sudah keputusan dari MUI, pemerintah dan seterusnya. Maka di sana Muadzin, ya, melafalkan, ya, hayya 'alas shalah, ya, tetapi serukanlah, ya, as-salatu fi buyutikum, ya. Jadi hayya 'alas shalah itu diganti dengan as-salatu fi buyutikum, maka salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Begitu juga tatkala terjadi hujan lebat yang sangat tidak memungkinkan tatkala, ya, dilaksanakan yang salat berjamaah di masjid atau mushola. Tapi kalau hujannya cuma semeriwing, ya, masih deras, masih bisa kita pakai payung dan seterusnya, ya, tidak itu menjadi menghalangi. Tapi kalau hujannya sampai rumah terbang, ya, anginnya kencang gitu kan, sampai tatkala misalnya mas yang tingginya misalnya sampai 2 meter ini, ya, baru keluar rumah langsung terbang kalau angin gitu, ya, lebih di rumah saja, gitu ya. Atau tatkala akan keluar tiba-tiba langsung keluarnya pakaiannya terbang, sudah hilang semua, ya, jadi telanjang gitu. Nah, itu boleh tidak salat berjamaah. Lalu berikutnya saat hidangan sudah tersedia makan. Nih, kita lagi ngumpul-ngumpul, ternyata, ya, bagian konsumsi udah ngeluarin makanan, ya, ternyata Muadzin azan Allahu Akbar, udah tergelar semua nih, tinggal bismillah aja gitu, ya, maka dibolehkan makan dahulukan makan dari salat berjamaah. Maka tatkala kita mengadakan acara, ya, sebaiknya disetting dengan baik, ya, jangan sampai nanti jamaah itu udah membayangin makanan duluan, dibayangin, ya, sampai masjid mushola, waduh, kebagian kan nanti karedoknya ini, kebagian kan pecahnya, jangan-jangan, ya, jusnya atau esnya habis duluan dari sama ini seterusnya gitu. Jadi sholatnya ada khusyuk, itu hikmahnya maksudnya. Ya, kepikiran, sujud kepikiran, ruku kepikiran, tatkala takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi kayaknya bau lu enak banget tadi. Ruku pikiran minumannya enak, dan tapi habis dan seterusnya. Maka ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Idza kana ahadukum ala ta'am, apabila kalian atau salah seorang dari kalian itu sudah dihidangkan at-ta'am, makanan, fala yaj'alanna hatta yaqdi hajatahu yaminhu wa in uqimatis shalah. Maka janganlah tergesa-gesa hingga keperluannya selesai meskipun iqamat salat telah dikumandangkan. Jadi jangan tergesa-gesa makan, selesaikan santai makan. Ingat, karena tergesa-gesa itu bagian dari amal syaitan. Baik dalam kita kerja, semua yang tergesa itu gak akan baik. Hatta sampai makan pun itu diatur oleh Islam. Gak boleh tergesa-gesa, apalagi pekerjaan. Yang namanya pekerjaan yang memang harus teliti dan seterusnya dibuat tergesa-gesa, itu bahkan hasilnya tidak akan baik. Maka di sini selesaikan dulu makan santai, aman dan seterusnya, walaupun iqamah sudah dikumandangkan, gitu ya. Maka di sini yang memang perlunya tatkala niatin acara,
Kalau memang dikondisikan jam 11 makannya atau setengah 11, jam 10 selesaikan makan, bisa berjamaah selesai makan. Atau langsung dirampungkan saja makannya selesai sholat. Tapi hidangannya jangan dikeluarkan dulu, dihidangkan di depan. Nasi dan segala lauk pauknya dan seterusnya. Kalau minuman ringan, ya snack dan segala macam roti nggak apa-apa. Tapi kalau yang intinya ini udah berapa jam 11 itu udah kepikiran makan pasti kalau acara ya. Wah ini makanya keluar nih gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak keluar maksudnya nggak kebayang. Tapi kalau sudah terhidangkan, di sana ada ayam bakar, ada apa namanya, ya, ada rendang, ada ini, ada itu, ya udah, wassalam itu bisa kebagi atau kebayang itu tujuannya. Lalu yang ketiga, menahan kencing atau buang air besar. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini langsung dari Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratin ta'amin wala wa huwa yudafi'ul khabathain. Nah, ini tentang makan juga dijelaskan lagi langsung dari hadis Aisyah juga. Dan orang yang menahan kencing dan baul, ya, tatkala dia menahan kencing dan buang air besar, tidak sempurna salat seseorang. La salata bi hadratin ta'am. Seseorang tidak sempurna sholatnya yang sudah tersedia makanan di hadapannya, tapi dia langsung sholat berjamaah, ninggalin makanan itu, sehingga dia terbayang tatkala sholat tentang yang terhidang tadi. Demikian halnya juga dengan orang yang menahan kencing dan buang air besar, tidak sempurna sholatnya. Ya, riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan dari Abu Darda mengatakan di antara tanda bijaksananya seseorang adalah menyelesaikan keperluannya dulu. Makan, selesaikan hajatnya. Maksudnya itu adalah kencingnya, buang airnya dan selesainya dibersihkan. Daripada nanti mohon maaf, ya, takut ketinggalan jamaah padahal dia lagi mules, ya, baru dapat 2 rakaat malah tak kuat. Sampai nyengir-nyengir gitu, ya, nahan daripada dia akan begitu kencing atau buang air besar, itu menjadi makruh dan bisa menjadi membatalkan salat. Maka hajatnya diselesaikan dulu, baik makannya selesaikan dengan tenang, kencingnya benar-benar dibersihkan, buang air besarnya juga diselesaikan. Nah, sehingga supaya dia sempurna salatnya dengan tenang. Maka di sini katakan di antara tanda kebijaksanaan seorang adalah menyelesaikan daripada keperluannya sehingga ia mengerjakan sholat dengan hati tenang, tidak ada yang menyebabkan dia syak, menyebabkan dia ragu atau menyebabkan dia menjadi tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, mungkin kita yakin kita sudah pernah merasakan kalau menahan kencing, sholat pasti tidak tenang. Kepikiran nanti apa namanya? Bukan hanya tidak tenangnya karena menahan pipisnya, melebar kemana-mana. Kalau keseringan nahan pipis nanti takut apa penyakitnya? Kencing batu lah, wasir lah, ini itu dan seterusnya. Lebar kemana-mana jadi pikirannya. Begitu juga dengan buang air besar dan seterusnya. Lalu yang berikutnya yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana tatkala dia apa namanya menjadi orang-orang yang dijelaskan bahwa orang yang berhak menjadi imam, ya, ini diatur di dalam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang mana yang pertama orang yang berhak menjadi imam itu adalah atau tatkala dia menjadi imam salat berjamaah adalah yang paling bacaan Al-Qur'annya itu bagus dan paling banyak hafalannya yang pertama. Jadi hafalan Qur'annya yang paling banyak. Jika di antara jamaah itu sama bacaannya bagus, hafalannya juga sama-sama, maka dipilih salah satu di antara keduanya itu yang paling paham tentang sunnah, paling paham tentang hadis, paling paham tentang pengamalan sunnah Rasulullah SAW. Jika di antara mereka yang dua itu atau 3 orang 4 orang itu sama pemahamannya, sama keilmuannya dalam pemahaman hadis, maka yang dipilih menjadi imam itu yang paling pertama hijrah,
Maksudnya adalah memahami Islam pertama, ya, atau meninggalkan kemaksiatan, itu dia yang paling pertama. Nah, itu yang diangkat menjadi iman. Lalu kalau memang sama-sama hijrahnya, sadarnya dulu, ya, tatkala meninggalkan kejahilian atau dosa dan segala macam dalam kehidupan yang sebelumnya, maka mana yang dipilih? Baru yang paling tua, yang dituakan, gitu kan? Ya, itu anak saya ngantuk-ngantuk itu, panjang tuh. Ya sampai jatuh dia ngantuk. Ya, jadi konteksnya bahwa ini yang perlu kita pahami. Jadi baca Quran, hafalan yang paling banyak. Lalu berikutnya tatkala sama pemahaman hadis sunnahnya, pengamalannya dia sama-sama, maka dipilih yang paling pertama hijrah. Nggak ada sama-sama hijrah bareng-bareng baru yang dituakan. Ya, jangan kebalik. Yang dituakan dulu. Ya, masalah bacaannya belakangan, amburadul bacaannya nanti. Sholatnya juga sebagaimana yang kita bahas kemarin menjadi amburadul. Sehingga kita sekarang ini tatkala sudah tahu tentang hadisnya dalilnya, kita legowo. Tatkala anak muda menjadi imam, tatkala anak muda yang lebih bagus bacaannya menjadi imam. Jangan sampai kita egois, ya. Tatkala saya yang paling pertama dulu yang membangun masjid mushola ini, saya yang tahu ini mengarahkan ini, saya orang yang dituakan di sini. Jadi nggak ada yang berhak selain saya harus menjadi imam. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Berarti artinya apa? Nggak ngaji, nggak belajar. Ya tadi mohon maaf, Islamnya Islam keturunan. Islamnya karena memang ikut bapak ibu Islam, lahir dari turun Islam, nggak ngaji lagi. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dalil yang kuat itu ada tadi. Ya dari Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanu thalathan falyummuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati al-aqrabum." Nah ini Rasulullah SAW katakan, ya. Jika terdapat sekelompok yang berjumlah 3 orang, hendaklah salah satu di antara mereka menjadi imam. Orang yang lebih berhak, kata Rasulullah SAW, menjadi imam ialah orang yang paling pandai dalam membaca Quran, bacaannya bagus, maksudnya yang paling banyak hafalan Qurannya. Ya, bukan satu hadis saja ini tentang Quran ini. Adapun yang dimaksud dengan orang yang membaca, pandai baca Qurannya, hafalannya paling banyak dan mungkin kuat hafalannya. Yu'ummakum aktsarukum Qur'anan. Dipertegas lagi, yakni yang menjadi imam kalian adalah hendak orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, mungkin kuat. Dari Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya'ummul qawma aqra'uhumul kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Nah, ini hadis yang tadi yang pertama, secara redaksinya dipertegas lagi. Hendaklah yang menjadi orang menjadi imam berjamaah kalian adalah orang yang di kitabillahi. Tatkala dia membaca Quran, itu baca Quran yang paling bagus, hafalan yang paling banyak. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, apabila baca Qurannya itu sama-sama bagus, hafalannya sama-sama banyak, mungkin fa'alamu bisunnah, maka pilih yang paling banyak, paling bagus pengamalan sunnahnya dan paling paham dalam mengamalkan sunnah hadis. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, apabila sama 3 orang itu baik dalam pengamalan sunnahnya bagus, dia pengamalannya dan seterusnya saling sama paham, ya, aqdamu hijrah, maka pilih yang paling pertama hijrah dalam mengenal Islam. Dia yang paling pertama dalam meninggalkan kemaksiatan. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, apabila 3 orang tersebut itu sama-sama hijrahnya sama-sama soleh, baik orangnya, sama-sama masuk Islamnya, mengenal Islam itu sama, fa'aqwamu muslimah, baru pilih yang paling tua. Wala ya'umman ar-rajula bis sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala taqrimati illa bi idni. Nah, ini terakhir nasihat. Ya, bagi siapa? Jika tentang nasihat orang, janganlah seorang menjadi imam, orang lain yang berwenang menjadi imam. Jangan seseorang itu menjadi imam menggantikan orang yang berwenang menjadi imam. Maksudnya apa? Dan janganlah seorang duduk di kursi khusus untuk tuan rumah kecuali sudah diizinkan. Kalau kita mengadakan acara, contohnya di salah satu kampung, ya, atau di salah satu rumah, kita sebagai tamu nih datang zuhur, Allahu Akbar, ternyata di sana kita bacaan yang bagus,
pengamalan sunnah, bagus hijrahnya ini dan seterusnya. Tapi tuan rumah ahlul bait atau ahlul qaryah, ahlul kampung itu tidak mempersilahkan, silakan Ustaz yang mimpin, atau mempersilahkan mengizinkan tuan rumah, maka tidak boleh kita menjadi imam kecuali diizinkan. Nah, sama diibaratkan tadi tentang bagaimana Rasul mengatakan wala yaqudu fi baitihi ala taqrimati illa bi'idni. Jangan duduk di kursi jabatan orang atau kursinya tuan rumah sebelum dapat izin. Adab kita diajarkan bagaimana tatkala kita bertamu, sebelum dipersilahkan atau belum kita ini jangan duduk sembarangan. Jangan-jangan itu kursi yang memang dicintai oleh tuan rumah, takutnya nanti dia tersinggung dan itu mendapatkan kita yang tidak baik. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, jangan mohon maaf sembarangan blok-blok ya pada kampung sebelah jadi imam belum diizinkan dan mempersilahkan. Ya, makanya kalau kita ngaji adabnya tahu, nggak mungkin berani, gitu ya, yang menjadi imam walaupun memang dia layak menjadi imam sebelum diizinkan oleh tuan rumah atau orang yang memang mempunyai kewenangan di sana. Di dalam redaksi yang lain, la ya ummana rajulur rajula. Nah, ini redaksi yang lain dari Imam Ahmad, begitu juga dari Imam Muslim. La ya ummana rajulu rajula. Jangan seseorang menjadi imam orang yang lain fi ahlihi wala sultanihi, di dalam keluarganya atau wewenangnya. Ya, jadi jangan menjadi imam di tengah keluarga yang mana memang keluarga itu mempunyai imam suami yang dia berhak biasa, kecuali kita diizinkan untuk menjadi imam. Dan ini terkadang juga berlaku. Bapak punya saudara, ya saudara, adik, kakak dan seterusnya, kadang-kadang buka berbareng atau buka bukber, misalnya tentang Ramadan, waktu maghrib di sana kita berjamaah, saudara. Ya kalau belum ahlul bait, walaupun keluarga kita mempersilahkan jadi imam, kan mungkin kita lebih baik bacaannya dipersilahkan, tafadhol. Tapi kalau masih belum, jangan petantang petenteng, gitu. Ya jangan petantang petenteng, walaupun bacaan kita lebih mampu dari mereka atau ini, karena ahlul bait mereka yang mempunyai kuasa dan lebih berhak dari itu. Maka di sini, nah kita juga yang sudah ngaji, ya nyadar kalau ada saudara kita yang bacaannya lebih walaupun jauh rumahnya, kita tatkala sudah ngaji persilahkan dia supaya sudah mendapatkan hak dari apa yang memang seharusnya menjadi haknya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita persilahkan supaya dia tidak ragu-ragu dan juga haknya juga tertunaikan, hak kita juga tertunaikan. Begitu jemaah subhanahu wa ta'ala. Lalu ditegaskan lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Rasulullah SAW mengatakan la ya'umur rajula fi sultani illa bi'idnih. Ya, janganlah seseorang menjadi imam orang lain di dalam lingkungan keluarga atau kekuasaannya kecuali dari izin dari keluarga tersebut, rumah tersebut, ahlul bait tersebut, dan atau wewenang daripada orang-orang yang ada di sana. Wa la yaqudu ala taqrimatihi fi baitihi illa bi'idnih. Maka di sana juga dijelaskan ya bahwa dan janganlah duduk di kursi khusus untuk tuan rumahnya kecuali dengan izinnya. Artinya pemimpin satu daerah, tuan rumah, pemilik tempat pertemuan, ya mengadakan pertemuan makan dan seterusnya salat berjamaah daripada yang lainnya, maka lebih berhak menjadi imam salat berjamaah itu adalah orang yang memiliki acara tersebut, ahlul bait tersebut, ya atau kewenangan di dalam pemerintah tersebut, kecuali ada izin atau diperintahkan untuk bisa menjadi imam, gitu ya. Insyaallah bisa dipahami Pak ya. Faham untuk tidur. Nah ini udah akibatnya kalau nggak tidur sih. Ya, kalau di rumah itu memang harus wajib tidur siang, karena siang ini dia tidak tidur, jadi ngantuknya luar biasa. Baik, jemaah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Atau mungkin pertanyaan yang lain? Hah? Ada pertanyaan dulu? Dua? Sudah, boleh salah lagi. Ready? Oh, ada tanya. Masalah tadi yang kita menyelesaikan hajat kita, kan kita membuang air besar, terus kita tertinggal sama imam. Apakah pahala kita
Katanya yang 10 atau kita jadi 27 itu hilang ya. 27 atau kita jadi apa? Artinya sholat sendiri gitu Pak. Baik. Ini tertinggalnya sampai bersalah memang ya. Jadi ini kemuliaan Islam dan kita tidak temukan di dalam agama yang lain. Ya. Tatkala kita beribadah, tatkala kita melakukan amal, sudah masa niat saja itu sudah mendapatkan pahala walaupun belum dikerjakan. Tapi sebabnya apa? Ada yang menyebabkan menghalangi di syar'i. Contohnya tadi, tatkala kita sudah ingin berjamaah, kita tahu jamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki tidak ditinggalkan, ternyata ada halangan yang menyebabkan kita tidak bisa berjamaah. Tadi nggak selesai buang nafasnya. Selesai mulas lagi dan seterusnya. Mungkin salah makan atau memang lagi masuk angin dan atau yang lainnya sampai selesai sholat. Ternyata kita tak bisa dapat berjamaah. Bagaimana pahalanya? Maka itu sudah tercatat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mulianya Islam. Sampai kita baru berniat saja belum mengerjakan sesuatu perbuatan amal soleh itu sudah dicatat menjadi kebaikan di sisi Allah. Malaikat raqib itu sudah mencatatnya. Ya, lalu tatkala kita menyelesaikannya maka disempurnakan pahalanya. Nah, kebalikannya tatkala ada perbuatan dosa dan kesalahan, kita melakukannya itu belum tercatat menjadi dosa, belum dicatat menjadi satu dosa kesalahan sampai kita tuntas menyelesaikannya. Karena tuntas selesai. Tapi ternyata tatkala kita melakukan di tengah jalan melakukan, ternyata sadar istighfar minta ampun kalau ini salah ini. Mundur terus, gak jadi ngerapat, maka itu tidak dicatat menjadi satu dosa sampai seperti ini. Islam itu mengatur Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW itu cintanya kepada kita. Allah seperti itu dia. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan di pada salat Isya. Kita tengah sama-sama berdoa majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah melaksanakan salah satu kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima salat Isya berjamaah kita. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap munajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah salat maghrib dan Isya, salat jihad, kita sedikit melanjutkan dari kajian lanjutan kita tentang bagaimana Rasulullah SAW yang menerangkan tentang bagaimana orang-orang yang berhak menjadi imam dan tatkala kita berada tatkala kondisi di tengah masyarakat, baik itu masjid ataupun tempat acara ataupun tempat sebagaimana tadi yang dijelaskan yang berhak menjadi imam yang tatkala dipersilahkan atau diizinkan oleh ahlul bait atau ahlul wilayah di dalam satu wilayah kampung, masjid dan seterusnya, maka kita diperbolehkan untuk bisa menjadi imam. Maka di sini Al-Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat tidak boleh, la yahillu, dikatakan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ayu anna qauman illa bi'idnihim, tidak boleh menjadi imam salat bagi sesuatu kaum kecuali dengan seizin kaum atau seizin daripada pemangku kampung wilayah di tempatnya dia berada. Wala yakhussu nafsahu bi da'watin dunahu fa in fa'ala faqad janahu. Maka di sini dijelaskan juga, dan ia juga tidak boleh membaca doa untuk dirinya sendiri tanpa memasukkan mereka dalam doanya, karena yang demikian itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mereka. Jadi kalau ada seorang ustaz atau kita berada dalam satu kampung dan seterusnya belum diizinkan menjadi imam, maka tidak berhak dia menjadi imam di kampung tersebut.
Ya, ini penjelasan dalam hadis ini. Ya, kalau diizinkan maka dia menjadi imam. Begitu juga tatkala dia berdoa disuruh memimpin doa. Ya, tidak boleh dia berdoa untuk diri sendiri. Nah, banyak mohon maaf kita teman, Allahumma firli wa li walidayya, amin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Kita ngaminin. Kita ngaminin doanya dia sendiri untuk dirinya, untuk bapak ibunya sendiri tuh. Ya. Makanya pentingnya juga belajar bahasa Arab. Misalnya Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina, jadinya. Ini ada orang Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli dzunubi, amin. Dia doa untuk diri sendiri tuh. Untuk doain bapak juga. Ya. Maka tatkala Allahumma ighfirli dzunubi berarti menjadi Allahumma ighfirli dzunubana. Jadi nun fathah, itu mewakili kita semua, doa kita. Ya, wali walidina, ibu dan bapak kami. Kalau wali walidaya, ibu dan bapakku, amin. Ya. Bapak mengambil ibunya dia sendiri. Ya, jadi tinggal misalkan diri doa sendiri saja. Nah, kita ngaminin untuk dirinya sendiri yang doa itu, bukan untuk kita juga. Itu. Nah, ini pentingnya, makanya apa kata Rasulullah SAW, orang yang berdoa yang tidak memasukkan nama orang-orang atau jamaah tatkala dia berdoa itu bentuk pengkhianatan terhadap jamaah, pengkhianatan terhadap penghulu kampung. Ya. Maka di sini pentingnya kita mengangkat seorang yang berdoa atau menjadi imam yang paham ngerti juga. Makanya tadi yang pembahasan yang awal itu paling bagus baca Qur'annya, hafalan yang paling banyak. Kalau sama-sama hafal banyak, maka yang paling paham pemahamannya tentang sunnah dan pengamalannya. Kalau sama baru hijrahnya, ya. Dia paling mana di antara yang diangkat imam itu yang paling pertama nyadar diri, yang paling pertama hijrah, taubat dan seterusnya, lalu yang berikutnya dimuakan. Sehingga ini yang perlu menjadi catatan kita. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? RT tadi? Oh, boleh. Dihabisin aja gitu. Bantai aja. Nah, apa dulu dah? Buat pemanasan, bawa. Mau nanyain Pak, kalau kita di tempat ditegur sama pemangku wilayah ini, macam-macam. Beliau yang berkuasa pemangku wilayah selain DKM di sini. Kata RT. Ini pembahasan juga penting ini. Kita di tempat keramaian Pak, ya kayak di rest area atau di tempat rekreasi. Kita nggak tahu Pak yang bagus siapa, yang hafalannya banyak siapa. Nah itu. Pertanyaannya apa? Siapa yang pernah menjadi imam gitu ya? Jadi imam Pak gimana? Ya, jadi pembahasan kita. Karena kita sudah tua mungkin. Ya, karena pembahasan kita tua, gitu ya. Ya lengkap lah. Syarat yang paling terakhir keempat udah merasa tuh paling tua di sana gitu kan, kayak berat gitu ya. Nah, ini pembahasan kita yang terkait tentang kemarin, yang sebelumnya, ya, tentang bagaimana kita sedang membahas, ya, tatkala bapak berada di misalnya mampir sholat berjamaah atau di PT dan seterusnya, mengetahui kondisi daripada yang maklum di jamaah itu. Ya, sebagian besar mereka tidak bagus bacaan Qur'annya, masih terbata-bata, ya agak bagus di dalam makhrajnya, atau mungkin terjadi banyak kesalahan yang sampai jadi bermakna, maka bapak yang harus langsung berdiri jadi imam. Jangan nanti terjadi sesuatu, justru yang berhak itu menjadi imam itu tidak terwakili sehingga bacaannya salah. Kan kita belum tahu. Batal semua salatnya. Gimana? Kan kita belum tahu dia bagus atau tidaknya. Bapak harus pede karena tatkala sudah yakin bacaannya bagus tadi. Pak Warga sekarang udah selesai nggak baca tasbih Qurannya? Belum. Nah, berarti mundur. Ya. Udah tawakal saja sama yang lain. Nah, itu caranya. Gitu ya. Jadi kita kalau udah pede nih, saya sudah talaki surat misalnya juz 30 selesai. Gitu kan, kemarin sudah Ad-Duha selesai, Asy-Syams selesai, yakin pede bagus. Tatkala di sparring tidak ada salah satu pun, maju. Tapi kalau belum maju, belum yakin, nah mundur 3 langkah, tawakal aja udah. Nah, tawakal. Seandainya nanti ternyata, kenapa? Gimana? Gak usah tunjuk. Siapa yang paling pede seperti antara mereka yang maju cocok langsung pakai jenggotan atau pakai itu udah tawakal saja. Ternyata bacaannya hancur. Nah, kata Rasulullah kemarin,
tatkala salat jamaahnya atau fardu ain fardunya itu bermasalah atau ada celahnya, tutuplah dengan berbanyak salat apa? Sunnah. Gitu masalahnya. Maka tidak ada celah sebenarnya untuk kita tidak menyempurnakan ibadah kita. Gitu ya. Itu. Jadi khawatir misalnya, waduh, ini ada nggak jadi imam? Saya pede nggak nih? Ya gitu kan? Ya, ternyata pede juga bacanya salah gitu, bacaannya belum tepat gitu ya. Ya tanggung jawab Pak kan nanti. Semua yang jadi makmumnya 100 orang, dosanya ditanggung oleh imam. Nah itu jadinya. Nah sudah. Tapi kalau yakin kan kita misalnya pengawalan sunnah, paham. Mari kita bahas. Stawu wa'tadilu wastaqimu sufufakum. Ada hadis, lihat kiri kanan, rapin barisan dulu. Tujuannya bukan ngebarisin-barisin juga. Perhatiin, ada enggak yang duduk? Oh ternyata ada makmum yang asam urat, ya, atau lagi demam tinggi gak kuat berdiri. Ada ibu-ibu bawa anak kecil. Paham kita? Takutnya nanti nangis anaknya. Jangan pilih surat yang panjang. Perfect sholat. Atau di tengah sholat nangis tiba-tiba anaknya. Jangan perpanjang lagi sholat. Kalau bisa rukuk sujudnya dipercepat, tapi tetap dengan tumaninahnya, supaya kata Rasulullah SAW, ini Rasulullah mengatakan, aku tahu perasaan seorang ibu-ibu. Seorang ibu itu tatkala anaknya menangis, pasti gak bakalan khusyuk, gak bakalan tenang. Maka itu dipercepatlah. Tapi ditegur Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah sekarang sholat kita cepat nih? Gak kayak yang biasanya panjang. Ya, kata Rasulullah SAW, aku mendengar seorang bayi anak, ya, itu menangis, sehingga aku tahu bagaimana perasaan seorang ibu tatkala anaknya menangis, maka aku percepatnya. Dan itu sunnah, gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar nanti. Ya, makanya tadi perlunya kita belajar Quran dan seterusnya. Yakinan kita sudah terlatih bagus bacaan, insya Allah maju. Taqaddam Allah. Kalau sholat zuhur kan kebetulan Pak, kita suruh maju gimana? Nah, aman, tawarkan aman. Penting yakin saja udah. Kalau penting tadi sudah mengatakan, kalau yakin pede, insya Allah bacaannya bagus dan ini yakin, enggak, maju langsung. Tawarkan langsung jadi imam, gitu ya. Allah, tadi kencengin Allah, Akbar. Iya. Ya aman. Ya aman untuk diri sendiri. Namun namanya nanti dengan apa kalau datang bacaannya masih kurang, ya berarti mundur lagi. Ya. Ustaz mau selesai yang tadi nih masalah hajat kan, kalau kita mau sedikit lagi mau puasa Ramadan. Biasanya kan kita di akhir-akhir ujung bukber. Nah, kita itu kan kadang-kadang bukbernya di mall di mana. Nah, padahal kita habis makan nunggu apa, terus kita ketinggalan sholat. Itu di mana Ustaz? Gimana kalau di? Artinya sampai ketemu lagi, biasanya di mall itu kan berdesak-desak. Oh, sholatnya ngantri ya? Sholatnya ngantri. Tapi tetap bisa ya? Itu bisa. Itu gimana Ustaz? Yang lagi musim bukber, sholat bukber nih. Tapi kan jangan ke mall. Itu tak, agamanya nggak benar. Enggak biasanya kan. Apa namanya, ada tempat jalan ngapain jadi mall gitu ya? Biasanya kita diajak makan di warung gitu. di mana gitu Pak. Ya, diajak makan nggak bisa nolak lah gitu ya. Di satu sisi nggak bisa nolak, kedua makanannya enak gitu ya. Makanya Bapak Gading lagi kan. Ya. Nah, hal ini yang perlu kita pertimbangkan kembali dari segi fikih, ya, dari segi fikih. Nah, makanya tatkala kita berpergian, Pak, mau ke mall dan di mana saja, yang paling pertama itu harus kita perhatikan pertama, ada nggak tempat sholat kita nanti. Itu yang pertama kita pikirkan. Ya, ini akan menghabiskan waktu nanti jeda maghrib sampai isya, zuhur, asar dan seterusnya. Itu sudah ada pertimbangan kita. Kita tanyakan dulu. Maka nanti kita misalnya Bapak akan mengadakan reunian, misalnya pembubaran panitia Ramadan dan Idul Adha. Sudah dibubar nggak Pak? Belum. Masih ketua. Ya. Misalnya ke puncak atau kemana gitu. Yang paling pertama fasilitas ditanyakan, ada musola nggak tempat kita sholat nanti nih? Di tempat kita nginap semalam 2 malam ini, ada fasilitasnya nggak untuk sholat? Oke, kalau tadi itu Ustaz kan di hamparan bumi Allah itu semua bisa jadi masjid gitu kan. Tapi layak kan, nyaman nggak, bisa dijadikan sebagai tempat kita bertadabbur kan? Ya, itu yang pertama ini ya. Setelah itu baru fasilitas tidur ininya dan segala macam
memadai, nggak sesuai dengan harga ini dan seterusnya. Pertama itu. Nah sehingga tadi pertanyaannya sampai dengan mal berjilid-jilid dan seterusnya. Kalau kita mengetahui hal itu, kita mengetahui hal itu, dan sampai kita misalnya tetap ingin tetap datang, ya kita akan tahu nih, sudah kita tahu, udah pengalaman bertahun-tahun ini. Biasanya maghrib kelewat karena saking padatnya nggak bisa salat maghrib sampai isya gitu, baru salat maghrib. Maka itu menjadi haram. Kalau kita udah tahu gimana, dari tahun ke tahun, tetap kita jalan gitu. Tapi negara kita pintar, ya, memberikan hak kewajiban kita sebagai undangan, memberikan kesenangan bagi teman kita yang menghadiri undangan, pintar kita. Ya, selesaikan sholat ini keluar dari mal. Indonesia itu banyak musola dan masjid kok. Di samping mal masih banyak keluar. Jauh kali ini cari yang lebih lama, gitu ya. Jadi keluar dari mal cari masjid. Jauh misalnya masjidnya ada di ini, ya pasti ada fasilitas. Saya yakin di Indonesia nggak ada jauh-jauh. Nggak kita berada kayak di Jepang. Ya, di Jepang bapak harus naik kereta api dulu sudah jumpa 1 jam, 2 jam baru ketemu masjid. Ya, paling cepat itu hampir sejam naik kereta atau 30 menit naik kereta cepatnya baru ketemu masjid. Ya. Baru di negara-negara yang lainnya gitu. Kalau di Indonesia terhampar, ya ketika bapak nyeklok sedikit ke gang ada musola, nyeklok ke diri sudah ketemu masjid dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mempergunakan pemahaman fikih dan pengamalan kita tadi? Ada cara-cara kita bisa menggunakan. Ya, jadi jangan sampai hal yang wajib, yang ain itu sampai terhindar atau terhilang tidak dilaksanakan atau ditunaikan. Jadi seperti itu tadi. Jadi cara kita bisa banyak untuk bisa kita menghindarkan itu. Saya udah, jadi tinggal 20 menit, 12 menit lagi isya masuk nih. Udah berburu kita 5 menit turun, ya bisa mencari tempat yang lebih nyaman untuk bisa kita sholat dan seterusnya. Nah kalau seandainya misalnya tidak memungkinkan berjamaah, nggak ada musola nih seandainya jauh misalnya jalannya 20 menit, 15 menit lagi akan isya. Ya ternyata harus mencari masjid setelah kita 30 menit berjalan masuk ketemu musola dan masjid. Udah, cara lain gampang. Ya, di parkiran sama cari kardus. Ya, tinggal diambil kardus dari ini pinjam di Pak Satpam tanya ada kardus sholat. Enggak bisa harus berjamaah. Tapi kita tunaikan wajibnya dulu. Ya, menyelesaikan daripada waktu maghrib tersebut. Jadi banyak cara yang bisa kita mengkondisikan hal tersebut sampai bisa separahnya. Tetapi saya nggak seperti itulah kalau di Indonesia gampang kita mencari tempat. Ya, tinggal kita pakai ini saja kita. Tinggal izin siapa Pak, mohon maaf kantornya ini enggak saya menumpang sholat di sini karena di musola karena masjid lagi penuh sekali sendirian. Enggak kalau siapa aman. Di tempat parkiran juga aman ya, tempat tunggu tukang parkir itu. Saya yakin itu bersih, ada kamar mandi dan tempat wudunya. Enggak ada wudu misalnya saking banyaknya wudu. Ya, manfaatnya tayamum boleh. Seandainya memang waktu akan habis, kan pembahasan kemarin sudah kita bahas. Ya Rasulullah SAW tatkala akan waktunya habis, ternyata tidak ketemu air atau airnya habis dan jauh tempatnya, boleh bertayamum, boleh. Walaupun ada air, orang banyak makan, nggak bisa kita berair dan seterusnya. Nah jadi hal-hal seperti ini dikondisikan. Sama halnya begini. Ya, di kuburan itu tidak boleh kita sujud dan ruku. Ya, di kuburan. Ya. Tapi kita terlambat salat jenazah, nggak ketemu kita sujud. Teman itu teman terbaik kita atau keluarga terdekat kita. Bagaimana cara kita? Udah dikubur jenazahnya, udah berdiri, ngadep kiblat. Boleh salat jenazah dikubur? Boleh. Orang nggak sujud dan ruku. Keterangan dalam hadis itu tidak boleh kita sujud dan ruku di kuburan. Salat jenazah boleh nggak? Mayatnya sudah dikuburkan? Boleh. Kita nggak ruku dan sujud. Kalau memang terlambat, benar-benar kita kenal orangnya, taat, soleh orangnya, keluarga dan seterusnya. Udah menghadap kiblat. Tinggal kita, kalau laki-laki lihatin mana bagian kepala, kalau perempuan di bagian perutnya. Ya, jadi tinggal mengkondisikan saja sholat biasa. Takbir 4 kali dengan apa namanya doa yang sudah yang pada hukumnya. Boleh itu boleh. Ya, jadi ini yang perlu kita manfaatkan untuk bisa memahami daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kira lain. Baca tadi kayaknya seru ada orang tua ini. Oke. Cuma sedikit yang mau nanya. Iya. Kalau kita di sekolah ini Ustaz, apakah wajib kita berdoa?
selesai sholat kita wajibkan berdoa. Karena kalau saya lihat banyak orang habis Langsung berdiri, langsung kabur gitu. Ya. Itu diwajibkan. Jadi yang pertama tentang selesai kita sholat. Ya. Yang pertama tatkala kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, dan istighfar 3 kali. Nah, tatkala kita beristighfar 3 kali itu saja sudah menuntut untuk kita meminta ampun kepada Allah dan berdoa. Maka seorang hamba itu selesai sholat menghadap Rabbnya, dan sholat ini adalah tempat ya di mana kita sangat dekat dengan Allah, terutama tatkala kita sujud terakhir. Begitu juga dengan tahiyat terakhirnya kita meminta doa kepada Allah. Dan intinya sebenarnya sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam itu intinya doa isinya doa. Dan begitu juga selesai kita sholat beristighfar lalu mengangkat tangan atau kita disunahkan untuk bertasbih dalam bertahmid bertakbir ya, dalam hadis itu 30 bila sempurnakan dengan mengucapkan tasbih juga menjadi 100. Maka di sini menjadi seorang hamba sombong gila. Ya, coba kita seandainya kita tidak memanfaatkan waktu ya, tidak memunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, kita husnuzan terhadap saudara sesama muslim kita. Tatkala lagi selesai salat, assalamualaikum, langsung berdiri, kemungkinan husnuzan dia mempunyai keperluan. Tadi kemungkinan tadi kayak tadi tak tahan mau batal mau pipis atau besar, atau mungkin dia ditunggu sama klien, atau dia mungkin ditunggu sama istri dan anaknya dan seterusnya. Maka tadi sebenarnya ada yang terlewat satu. Boleh seseorang itu tidak melakukan jamaah salat, atau dia keluar dari berjamaah. Ini lagi salat nih, artinya salat Allah berjamaah. Ya. Nah ternyata ini di bab sebelum kita masuk ke sini nih, ya nanti masuknya insyaallah mudah-mudahan kalau memang selesai malam ini, pekan depan. Ya, jadi tatkala kita sholat Allahu Akbar, ya ternyata imam panjang. Ternyata kita ditunggu sama klien nih. Boleh kita mundur 1 rakaat, munfarid keluar, sholat sendiri. Atau berjamaah Allahu Akbar, ternyata panjang bacaan imamnya. Kita khawatir ada rampok di rumah nanti, akan terjadi kehilangan di rumah kita. Ingin cepat selesai, mundur. Ya, sholat sendiri, percepat boleh. Langsung kita salam keluar dari ini, percepat. Khawatir kita nanti ada rampok, ada ini, motoran di rumah kita dan seterusnya. Atau ada yang nunggu teman kita mau ngajak sepeda, boleh mundur. Berbeda ya. Kemanfaatannya itu sepeda dengan hal yang lain beda lagi gitu kan. Beda. Ya masalahnya kan itu teman. Nah, bagus pertanyaannya karena beliau orang sepedaan gitu ya. Nah, kembali lagi memang harus direncanakan tadi. Nah, saya juga kita di tim di Alboni juga ada Boys Alboni. Ya, jadi kaos juga punya saya dari tahun sebelumnya. Jadi semua jamaah dari Ustaz punya ini. Terus ada juga namanya Gopek ya. Di RW 22 itu beda lagi komunitasnya. Itu biasanya gua kemarin sampai ke Yogyakarta, mungkin besok mau ke Lombok. Jadi dari sini ke Bali sampai ini sudah direncanakan kemarin mau ke Rinjani, nanya saya. Saya kemarin ke Jogja, di sini next ke Jogja. Terus kalau sampai ke mana? Gunung Buller yang kita di Banten itu. Nah itu dari pagi 2 hari malam masalah kemarin itu. Ya, sampai Bapak Pilas sampai. Jadi yang itu juga kita nggak bisa ngikutin ya. Yang memang udah biasa mengatur napasnya dan seterusnya. Jangan otodidak itu ikut-ikutan bahaya. Bisa serangan jantung banyak terjadi dan seperti itu. Itu Pak RT lebih pengalaman tahu lah. Nah jadi mereka konteksnya ada dalam syariat kita dalam ini harus menentukan kita nanti terakhir jam sekian sampai sini nih, masjid ini harus berjamaah selesai ini dan seterusnya nunggu. Oh ternyata ada teman yang tadi tertinggal, harus gimana? Nah 1-2 orang yang menunggu, ya yang lain berjalan dulu. Konteksnya itu terus seperti itu supaya tetap terjaga jamaah. Nah kalau ditunggu konteksnya bahwa misalnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau membahayakan, boleh ya mempercepat sholat. Ya, jadi mempercepat sholat atau keluar dari jamaah, munfarid kita sendiri untuk membantu saudara kita. Ya, jadi itu konsepnya jamaah itu sendiri. Tadi kekhawatiran harta akan dirampok, ada pencuri dan seterusnya, atau klien yang memang benar-benar sampai
menyebabkan sesuatu mudarat kepada kita, kita keluar dari jamaah dan mempercepat salat atau salat sendiri. Jadi seperti itu. Ya. Jadi konteksnya hati-hati kalau konteksnya memang perlu ya. Jadi fikih itu dipertanyakan terus didiskusikan dengan baik. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, di sini ada hal siapa saja orang-orang yang boleh menjadi imam salat berjamaah. Nah, di sini salat berjamaah itu terhitung sah jika menjadi imam syaratnya adalah anak yang sudah mumayyiz atau orang buta. Ya, orang buta pun boleh menjadi imam. Anak pun kecil yang sudah mumayyiz boleh menjadi imam. Ya, boleh menjadi imam. Begitu juga dia imam berdiri dan makmumnya juga atau sebaliknya. Ya, imamnya berdiri, makmumnya duduk, atau imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh. Ya, ingat itu satu, dua asas. Pertama, mumayyiz, dia buta, boleh menjadi imam. Lalu yang berikutnya adalah imamnya berdiri, ya, makmumnya duduk, atau sebaliknya imamnya duduk, makmumnya berdiri. Atau berikutnya imamnya salat fardu dan makmumnya salat sunnah. Ya, imamnya salat fardu, makmumnya juga salat sunnah. Atau sebaliknya, imamnya salat sunnah, makmumnya salat fardu. Kemarin pembahasan kita. Ya, pembahasan kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fasalli ma'ahu. Adakah di antara kalian, kata Rasulullah SAW, ya, seorang yang bersedekah kepada orang ini, yaitu dengan melakukan salat bersamanya menjadi makmumnya. Ini ada saudara kita yang bertanya Pak Edi, ya, jadi dia terlambat salat, dia ternyata nemuin Pak RT lagi salat sunnah, tepuk. Tapi Pak RT beri syarat begini, oh ini kalau salat begini berarti dia salat sunnah nih. Tapi tetap aja dijadikan Pak RT jadi imam, boleh, walaupun salat sunnah. Hukumnya bagaimana? Dia menjadi makmum, mendapatkan pahala jamaah. Kayak itu tetap tidak perlu sholat yang menjadi sholat fardu, tetap niatnya sholat sunnah 2 rakaat. Tatkala isya, ya nambah Pak Edi 2 rakaat lagi. Boleh. Nah, ini ketentuannya ada dalilnya. Maka imam sholat fardu dan makmumnya sholat sunnah itu boleh. Atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat fardu, boleh. Ya, dia jadi imam. Lalu berikutnya imamnya berwudu. Ya, dan makmumnya bertayamum. Imam dia wudu dapat ilmu air, ternyata makmumnya itu bertayamum nggak pakai air, boleh nggak jadi imam? Boleh. Atau sebaliknya, imamnya dia bertayamum, makmumnya pakai wudu, boleh. Ya. Lalu berikutnya imamnya musafir dan makmumnya mukim, atau sebaliknya. Ini pembahasan kita tadi. Imamnya musafir, dia pindah-pindah dan segala macam, ada dia silaturahim, dia nyata ketemu masjid, dia menjadi imam. Ya, atau yang mungkin sebaliknya, ya, yang mungkin menjadi imam, musafirnya menjadi makmum. Ya. Lalu berikutnya imamnya lebih terhormat dari makmumnya atau sebaliknya. Ya, atau orang yang tidak terhormat kedudukannya secara sosialnya menjadi imam, itu boleh dimakmumkan presiden di bawahnya, contohnya itu. Ya, jadi ada aturan. Jadi orang-orang yang boleh menjadi imam. Contohnya mana? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW menitipkan kota Madinah kepada seorang buta yang bernama siapa? Ibnu Ummu Maktum 2 kali menjadi imam, dititipkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Ummu Maktum, saya titipkan kota Madinah ini kamu yang saya jadikan imam. Buta yang waktu yang tatkala hadis yang menjelaskan tentang pernah kita bahas, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak sholat berjamaah? Ya, sedangkan aku tidak ada yang mengawal aku buta, nggak bisa melihat ke masjid dan seterusnya. Ya, kata Ibnu Maktum, boleh, kata kalau memang tidak ada yang menuntut. Tapi dipanggil tatkala balik kanan dari jauh, sini, ya Ibnu Maktum, ya apakah kamu dengerin suara azan? Dengar ya Rasulullah, berarti wajib datangin masjid, datangin suara azan tersebut. Ini bagi orang buta dalilnya. Selama masih dengar, masih tetap harus mendatangi suara azan. Maka Ibnu Ummu Maktum ini 2 kali menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat.
Ya, para sahabat. Maka Rasulullah pernah juga menjadi makmum Abu Bakar saat beliau sedang sakit di akhir hayat beliau. Salat dengan duduk. Rasulullah SAW pernah salat di rumahnya dengan duduk karena sakit. Lalu kaum muslimin itu salat berdiri. Jadi Rasulullah SAW menjadi imam duduk, makmum berdiri. Akan tetap beliau menyuruh mereka untuk salat dengan duduk. Jadi Rasul suruh para sahabat duduk karena imamnya duduk. Dalilnya mana? Apa? Bagaimana kondisi imam, maka makmum harus ngikutin. Kalau imamnya duduk, maka makmum harus ikut duduk. Jangan menyelisih imam, gitu ya? Jangan menyelisih imam. Nah, maka pertanyaannya bagaimana saat kalau imamnya sakit nih? Kemarin kamu pernah tanya, ya? Tiba-tiba dia sakit, imam rakaat pertama asam urat apalagi asam urat sama kolesterolnya kambuh, tiba-tiba rakaat kedua langsung duduk. Maka di sini kata Rasulullah SAW, seorang makmum itu mengikuti imam, gitu ya, mengikuti imam. Ya. Tapi tatkala imam itu mempunyai pemahaman, ya, pemahaman fikihnya bagus dan seterusnya, tatkala sudah merasa ngilu atau bacaannya sudah serak, nggak bisa lanjut, maka dia mundur menjadi makmum. Maka ini dalilnya tadi, imam bisa menjadi makmum bisa menjadi imam. Majulah yang di belakangnya menggantikan berdiri, dan boleh dia tadi duduk tatkala imam itu menjadi makmum, dia langsung duduk di saf belakang imam. Gitu pemahamannya kalau memang benar-benar sama. Nah, belakang berikutnya juga dalil bagaimana Rasulullah SAW tatkala Mu'adz pernah mengerjakan salat isya bersama Rasulullah. Ya, kemudian pulang ke kaumnya dan menjadi imam salat isya mereka, ia salat sunnah dan kaumnya salat fardu. Ini dalil Mu'adz itu menjadi makmum tatkala Rasulullah SAW menjadi imam. Selesai salat isya dengan Rasulullah SAW, Mu'adz itu pulang ke kaumnya. Ternyata setelah pulang dia dibayar menjadi imam juga. Imamnya bagaimana? Beliau salat sunnah 2 rakaat. Kaumnya itu salat fardu. Boleh. Ya. Maka begitu juga dengan Mihjan bin Athra, ceritakan aku dengan berjumpa baginda Rasulullah SAW yang sedang berada di masjid waktu itu salat tiba. Beliau mengerjakan salat tetapi aku tidak mengerjakan salat. Ya, Rasulullah SAW mengerjakan salat. Lalu ternyata Mihjan bin Athra ini tidak melakukan salat. Ya. Lalu setelah itu beliau bertanya, mengapa kamu tidak salat? Kata Rasul, wahai Mihjan. Dan dia menjawab, ya Rasulullah, aku sudah sholat di tempatku, kemudian datang kemari. Jadi Rasulullah SAW sholat, Mihjan ini gak ikut sholat. Ditanya sama Rasul, kenapa kamu gak ikut sholat? Rasulullah, sebelum kesini aku sudah sholat tadi di rumah bersama kaumku. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ji'ta fasalli ma'ahum waj'alha nafilatan. Jika kamu datang maka sholatlah bersama mereka dan niatkanlah sebagai sholat sunnah. Jadi gini maksudnya, tatkala ada kaum di sini sholat jamaah fardu, ya kita jangan kayak ikut sholat, manfaatkan itu, niatkan sebagai sholat sunnah, ikut berjamaah, tapi niat kita sholat sunnah. Seandainya kita sudah melakukan sholat fardu tadi, seperti itu, supaya tidak terlewat pahala sunnah, tetap dapat pahala sunnah. Ya. Lalu berikutnya Rasulullah SAW, ya tatkala mengerjakan sholat sendirian, maka beliau bersabda, ada rajulun yatasaddaqa ala hadza al-fasl yusalli ma'ah. Nah, ini tentang dalil tadi. Andai saja ada seorang yang bersedekah kepada orang ini, yaitu dengan melakukan salat bersamanya, dia sendirian telat salat. Ternyata tatkala sendiri, ya kita kata Rasul, ada orang yang bersedekah dengan orang ini dengan cara apa? Menjadi makmumnya. Ya, tatkala itu siapa yang berdiri langsung? Abu Bakar As-Siddiq paling pertama. Pokoknya kalau kasih itu gak ada yang ngalahin. Harta sebagai banyak berapapun sampai Utsman bin Affan. Ya, seorang yang terkenal malaikat pun malu berpapasan dengan Utsman, saking lembutnya, saking dermawannya. Tapi beliau pernah mengatakan, aku kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan segala sesuatu. Begitu juga dengan Umar, paling pertama, ya Umar, dan begitu juga dengan Utsman, menginfakkan sebagian hartanya, bagian besar. Abu Bakar semuanya diinfakin. Ya, tatkala melakukan satu perkara yang lebih utama dan selalu Abu Bakar yang paling pertama. Ya. Maka cocoklah Abu Bakar ini dijuluki As-Siddiq dan orang yang paling pertama di kalangan orang tua yang masuk ke dalam Islam. Maka di sini Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Amr bin As pernah menjadi imam salat dengan bertayamum.
Ya, beliau bertayamum menjadi imam. Dan perbuatan itu disetujui oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Fathul Makkah, tatkala pembebasan kota Makkah. Ya, tatkala pembebasan kota Makkah. Rasulullah SAW menjadi imam salat. Beliau salat 2 rakaat dan rakaat kecuali salat maghrib. Dan beliau bersabda, ya ahlal Makkah, qumu fasallu raka'ataini ukhraini fa inna qaumun safar. Hai penduduk Makkah, berdirilah dan sempurnakan 2 rakaat lagi karena kami ini musafir. Ya. Jadi tatkala Fathul Makkah Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya 2 kali. Maka di sini jamaah subhanahu wa ta'ala tak bisa kita memahami bagaimana ya aturan-aturan di dalam tatkala kita menjadi imam. Nah, tadi berkaitan dengan siapa saja yang tidak boleh menjadi imam. Nah, ini ada ketentuannya. Orang yang maksur, bahwa maksur orang yang mempunyai penyakit seperti kencing. Ya, tatkala dia kencing, nyata nggak selesai keluar lagi. Ya, penyakit kencing atau buang besar atau kentut tanpa terasa dan tidak bisa ditahan. Ya, itu tidak boleh menjadi imam. Ya, ada yang penyakit ada. Ya, tatkala kencing, kalau bahasa saya keterik namanya. Jadi biasanya orang yang kena gula ya biasanya ada diabetes dan seterusnya, pipis keluar dikit, keluar lagi, tidak selesai. Begitu juga dengan kentut atau buang air besar yang keluar dikit dan ini dan seterusnya, itu tidak boleh menjadi imam kalau dia menjalannya. Tidak boleh mengimami orang yang tidak maksud. Ya. Lalu berikutnya ada orang yang maksud tentu tidak boleh mengimami orang-orang yang yang tidak boleh. Ini pendapatnya jumhur ulama. Sedangkan para ulama Malikiyah membolehkannya, tetapi hukumnya makruh. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh, tapi Imam Malik mengatakan boleh, tapi hukumnya makruh. Ya. Baik, sampai sini ada nanya kan? Kalau kita masuk dan ternyata ada kawan di belakang, cara narik untuk menemani itu, saat kita di depan itu gimana cara? Berjalan kita ingin menemani makmum atau apa? Misalnya masuk, ada temennya sendirian, kan harus narik dari depan. Ada cara gimana tadi? Cuma hati-hati. Sebelum balik mempertanyakan ini, hati-hati. Kita lihat dulu yang di depan ini ngerti gak? Takutnya nanti ada yang berantem lagi. Ya balik langsung, lu ngapain katanya ya? Ngajak dia berantem. Nah makanya kalau kita di sini di musola dan ngaji dan seterusnya di tempat mana yang kajian aman. Tapi kalau tempat umum yang lain kalau ini, misalnya kita musafir jangan coba-coba. Takutnya nanti menjadi fitnah. Gitu ya. Cara baliknya ditepuk. Tepuk saja, kita tarik langsung mundur kalau paham. Ya, atau ditarik sedikit, tepuk sedikit. Ya. Jadi jangan sampai tepuknya sampai kaget juga. Ya. Oleh orang-orang, wah gitu. Jadi tapi hati-hati menggunakan itu. Jadi kalau orang awam kita musafir sebaiknya jangan. Ya, lebih baik kalau memang ada sempat saf yang masih bisa diisi. Tapi kalau memang tidak, ya, lebih aman kita tidak jadi masalah sendirian. Menjadi takutnya nanti menjadi fitnah atau ini. Gitu. Pikirnya apa? Oke. Seperti yang tadi kita geser yang dari depan ke belakang, yang sampingnya geser ke sana. Jadi bersamaan atau gimana? Untuk depan. Menutup yang kosong, yang bolong. Kenapa? Ya. Kita lihat itu orang sholat itu pergi, ya ini kosong. Nah ini kira-kira agak beda. Kosong jadi bisa. Ya, jadi lihat berapa detik dulu. Yang belakang maju enggak? Kalau memang tidak maju, baru kita memutuskan untuk geser kiri atau kanan untuk menutup. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan juga. Jadi kiri kanan harus menutup. Tapi ternyata kadang menjadi ini permasalahan juga. Ya, kalau kita sudah geser kiri kanan, yang sebelah kita nggak paham. Ini sudah kosong lagi. Nah, berarti kita sudah menunaikan hak yang seharusnya. Ingat, yang jadi patokan mana? Tatkala membuat saf itu jangan dari kiri dan kanan. Sunnah itu dari tengah, di belakang imam. Saf 1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya membuat saf sejajar dulu dari imam dulu mulainya. Tatkala misalnya penuh nih saf 1, 2 akan terbentuk saf ketiga. Mulai di tengah, jadi jauh ujung sana nyempil jangan. Bisa. Nanti nggak rata semua, nggak seimbang. Nah, sekali di tengah satu orang
mau nambah kiri kanan dan seterusnya dia lagi. Tapi kalau bapak nyempil sebelah kiri atau sebelah kanan, bingung. Nanti ada orang yang mau masuk lagi sebelah sini udah potong tuh, ujung sana satu orang, sini 3, tengah-tengah, separuh jadi. Bapak mau loncat kiri kanan nggak bisa. Jadi itulah aturan dari saf ya yang harusnya diperhatikan. Jadi mulai dari tengah supaya bisa lebih rapi. Lalu kemarin kita sudah membahas kalau ada orang yang salah di dalam berjamaah, ya misalnya laki-laki harus di sebelah kanan, ternyata sebelah kiri. Nah itu ditarik. Ya, tadi yang narapnya jangan dari depan, lewatin bapak tapi dari belakang. Ya, nariknya pelan, atau supaya dia bisa ke sebelah kanan, gitu ya, supaya bisa pindah ke sebelah kanan. Jadi ada sempat kejadian ketika kita bermasbuk, ya tatkala itu menarik sebelah kanan, ya bisa ya tatkala dia mau misalnya nyempil ujung sebelah sana mau mengangkat menjadi imam, mau berdiri sebelah kanan nggak bisa, orang duduk, paksa harus sebelah kiri, gitu kan, sebelah kiri. Tapi tatkala sudah orang yang duduk itu pergi atau dia berdiri, nah baru bisa pindah. Jadi bisa menyesuaikan saja. Ada lagi? Sudah mau 9. Yang dimaksud tadi, baik kok. Ini kan depan diri mak, ini belakang. Ditarik. Dan ini kan enggak. Ini dia berbarengan enggak gesernya gitu pak? Salah satu lah kalau berbarengan. Enggak, maksudnya gini, yang ini ke belakang, ini langsung geser apa enggak? Yang belakang mau ngapain belakang tadi? Kan tadi dipanggil sama. Oh sah, untuk sah. Ya. Itu tadi kalau memang orang yang paham baru kita tarik. Tapi kalau ini jangan, udah sendirian aja bersama di belakang. Itu pilihan pertama. Lalu kalau pertanyaannya mau geser kiri kanan, terserah nanti, makanya melihat kondisinya beberapa detik. Jangan nanti barengan dua-duanya tabrakan, nanti kayak teletabis lagi, ya kan? Pasti berat. Iya. Ya, ahsannya yang mana sebelah kanan atau kiri, ya tinggal melihat reaksi dari kiri kanannya mana yang keluar. Nah, tapi kalau kita melihat dari keseimbangan saf, kalau jemplangnya ke sebelah kanan lebih rekam, berarti sebelah kiri yang merapat dan sebaliknya, seperti itu. Ya tinggal menyesuaikan saja. Ini ya. Jadi, moga baik. Apakah kita masuk? Apakah kita wajib dan harus ada di sebelah kanan Ustaz? Jika imam, Dari nah kita datang karena di sini ada tembok, beliau sholat di sana, ya kan? Kita harus di belakang dia atau di jajaran dia. Angkatnya kita kalau sholat laki-laki berdua itu harusnya kan bukan begini, tapi harus begini gitu. Ya baik. Jadi kalau memang sudah misalnya imamnya sudah salam nih, ingin berjamaah gitu dengan ini, ya kalau sudah memang nempel banget gitu kan, nempel banget nggak bisa di sebelah kanannya, ya boleh nggak di belakangnya, boleh. Atau di sebelah kiri. Ya, atau sebelah kirinya kalau memang dijadidurroh tidak bisa lagi, boleh. Tapi ada masih bisa kesempatan, ya bisa kesempatan. Tatkala yang dilihat jadi imam kita tepuk, nah ternyata sebelah kirinya imam, ya itu kosong, udah berdiri orangnya, maka imam geser ke kiri yang jadi imam itu. Nah kita ada kesempatan masuk di sana. Ya, sama halnya tatkala kita menjadi imam, ini imam makmum. Nah ternyata nih, sini mas, nah ini mas sudah ya ngilangin ngantuk ya, sama ini, nah Ustaz muda, sudah. Nah, sebelah sini aja. Ada sini aja. Antum sebelah sini jadi makmum. Nah, sebelah kanan. Nah, sebelah sini ya, dekat. Geser. Nah, segitu. Nah, ini ukuran untuk menjadi imam tatkala berdua. Nah, ternyata ada orang datang satu. Ya, datang satu. Yang makmum ini enggak paham. Seharusnya dia kan mundur. Iya. Ya kan? Iya. Tapi isyarat entah itu dikasih tepuk atau dia secara sadar melihat ada makmum datang. Ya, dia enggak secara sadar, dia enggak tahu nih paham hukumnya nih. Harusnya dia berbuat seperti apa. Tapi kalau dia paham, enggak perlu ditarik, enggak perlu ditepuk yang makmum ini sama yang
Orang satu lagi akan calon menjadi makmum, dia sudah mundur sendiri. Nah, seandainya seperti si imam ini mempunyai kewajiban apa? Tatkala ini tidak mundur, dia maju. Imam yang maju, baru nanti masuk si makmum ini menyesuaikan sejajar, harus lurus dengan makmum yang pertama. Yang di belakangnya. Ya, ini belakangnya. Kalau seandainya makmum ini nggak mundur, dan ya, jadi konteksnya sudah begitu, ya bisa lebih. Jadi imamnya yang maju, atau terjadi misalnya sudah dua kali nih, ini makmum sebelah kanan sudah duluan, ternyata tiba-tiba sini nggak mundur nih, imam tatkala ruku, imamnya tatkala ruku atau tatkala sujud atau tatkala iftirash, ada makmum ikut sebelah kiri, kosong kan di sana ya? Nah, tatkala itu kosong, ada kesempatan imam di rakaat ketiga dia maju sedikit, gitu ya, supaya konteksnya di sana ada jeda untuk makmum itu sendiri, supaya nanti tatkala imam maju, makmum ngerti Pak, diluruskan tadi, apakah sebelah kiri ke sebelah kanan, merapatkan atau sebalik. Salah seperti Pak ya, syukur. Apa sih? Ada yang udah ditepok nggak juga mundur gimana? Ya, Kalau udah ditepok ini nggak kalau benar ya. Awan atau plak? Malah kayak bok. Kita nggak paham nih. Kalau katanya udah ditepok, juga dia mundur. Untuk menjadi imam atau makmum? Kasih surat kita deh. Imam juga nggak paham, ya kita tepuk juga nggak paham, kita tarik aja terus. Atau gimana? Bisa. Nah, ada kira-kira untuk Kalau dia saudara. bilang begini, apaan lu kan nggak mungkin dia sholat. Ya. Bisa terjadi. Nah, konteksnya seperti itu. Untuk seawamnya untuk saat sekarang ini, untuk saat ini, kita yang pernah menjadi berjamaah di masjid pasti pernah melakoni atau menyaksikan. Nah, sehingga dengan menyaksikan itu, walaupun misalnya dia tidak paham, dia ditepuk seperti tadi BRT bilang nggak mundur, paling tidak dia ngerti, paling tidak dia akan reaksi, ya, paling tidak dia akan reaksi, dia mundur sedikit atau. Apalagi kalau ketemunya maaf mundurnya itu nggak sesuai yang seharusnya, tatkala kita sujud supaya nggak kena kepala kita dengan kakinya atau pantatnya imam, mundurnya dikit, tarik lagi mundur dikit gitu ya. Jadi katanya sudah. Jadi nggak apa-apa agak sedikit saja diberi isyaratnya agak keras saja, ya, tarik sedikit, mundur supaya bisa dia paham disuruh mundur nih, gitu ya. Hei, apa? Masuk dan disuruh disetir. Disetir kupingnya ya. Baik, insyaallah dari Bunda Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan ini bisa kita praktikkan. Dan insyaallah di pekan depan kita melanjutkan bagaimana besarnya tatkala yang berhak tidak dilewatkan di dalam kita menjadi imam dan dalam sholat berjamaah, yang mana hal ini juga disampaikan ya bahwa Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah sholat bermakmum pada Hajjaj, ya, yang mana orang-orang fasik dan ahli bid'ah hukumnya makruh menjadi imam. Jadi hukumnya makruh menjadi imam. Ya, terkira dia seorang yang fasik, ya, seorang yang fasik. Maka kita terkira menjadi makmum atau membaiknya menjadi imam itu hukumnya makruh. Ya. Maka ini juga penentuan yang tadi kita membahas tentang bolehnya keluar salat berjamaah pada sebab tertentu ya. Yang tadi ya, kita jelaskan bagaimana dicontohkan oleh Mu'ad yang biasanya salat isya bermakmum kepada Rasulullah SAW lalu pulang. Ya, pernah kejadian kepada Mu'ad, ya, bersalat dengan Rasulullah SAW lalu dia bermakmum. Lalu ketika itu pada satu malam Rasulullah SAW itu mengakhirkan salatnya, tapi Mu'ad tetap salat isya bersama Nabi. Setelah itu Mu'ad itu pulang ke kaumnya jadi imam, ya, yang dibaca salat Al-Baqarah selesai 3 juz lebih, ya, sampai langsung tiba-tiba seseorang itu keluar dari jamaah, ya, karena nggak kuat, ya, langsung dia dan itu sholat sendiri, ya, sholat sendiri. Dan ketika itu, ya,
Mu'ad mengatakan kamu munafik. Ya, makmumnya pula tadi sesungguhnya kamu munafik. Orang tersebut nggak mau membela. Ya, dia menjawab tidak, aku bukan munafik. Aku akan adukan hal ini kepada Rasulullah. Lalu diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu Rasul mengatakan apa? Ya, Rasul mengatakan bersabda menyampaikan kepada Mu'ad, apakah kamu ingin membuat masalah? Hai Mu'ad, apakah kamu ingin membuat masalah? Bacalah surat ini, surat ini, surat ini. Ya, yang lebih pendek dengan seharusnya. Terus habis itu ditegur oleh Rasulullah, apakah kamu ingin mempunyai atau membuat masalah? Hai Mu'ad, sampai 2 kali diulang. Jadi kita harus memahami daripada bagaimana kondisi daripada sama dengan tatkala kemarin kita membahas tatkala salat subuh, kalau di perumahan banyak orang kantoran mengejar waktu, janganlah kita membuat orang tidak was-was dengan bacaan terlalu panjang. Ya sewajarnya saja, seumumnya saja dan seterusnya. Banyak di antara kepentingan mungkin yang lebih besar dan yang lainnya yang khawatirnya itu lebih sampai bisa mengganggu salat khusuannya, ataupun dia bisa ingin melaksanakan yang lain atau bisa tercapai yang lainnya selain berjamaah dan kumpul. Maka kadang kita tidak nyaman. Maghrib itu kan waktunya rawan sebentar. Oke, sholatnya tidak terlalu panjang. Tapi kasihan juga kita orang yang sudah capek ngejar-ngejar dari kantor ingin berjamaah di sini. Ya sampai sini biasanya imamnya maghribnya itu cepat bacanya. Becet berubah, nggak dapat berjamaah. Rasa dapat lagi jamaah. Kesian. Nah, maka di sini keperluan hak daripada orang jamaah itu untuk berjamaah untuk sholat masjid itu juga harus dipahami oleh imam. Yang paling enggak pertengahan saja bacaannya. Ya, ini masih terang-terang gitu kan. Waktunya memang sudah masuk maghrib. Tapi sholatnya cepat, masih terang juga. Assalamualaikum masih terang gitu. Belum sampai gelap amat gitu ya. Jadi supaya memberikan kesempatan paling ujung sana bisa lagi ke sini berjamaah, ya gitu bisa bersama-sama untuk ini tidak terlalu tergesa-gesa. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Insyaallah di pekan depan kita tahsin Al-Qur'annya. Sudah cukup malam di jam 8:30. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan taufik dan hidayah kepada kita, kesehatan, dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل كل حاجاتنا، اللهم تقبل كل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وخصوصا في غزة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.